Selamat datang di SDN Cintamanik 02, sebuah sekolah yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan inovatif kepada para siswa-siswi kami. Mari kita mulai perjalanan kita mengenali transformasi kurikulum merdeka di SDN Cintamanik 02 selama tahun ajaran 2022 hingga 2023. Mari kita mulai dengan melihat profil SDN Cintamanik 02. Sekolah ini terletak di kawasan Cintamanik, yakni desa yang terletak di pegunungan dengan pemandangan yang indah. Tepatnya di Desa Cintamanik, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Meskipun belum memiliki fasilitas yang memadai, tapi kami senantiasa berusaha untuk memberikan pembelajaran yang efektif. SDN Cintamanik 02 memiliki visi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan menginspirasi bagi setiap siswa. Guru-guru di SDN Cintamanik 02 mengikuti in-house training tentang pengenalan kurikulum merdeka. Mereka mempelajari konsep, tujuan, dan pendekatan dalam kurikulum merdeka. Dalam pelatihan ini, guru-guru mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pemberdayaan siswa, pengembangan keterampilan abad ke-21, serta pendekatan kontekstual dan kolaboratif dalam pembelajaran. Kepala sekolah dan 2 guru kelas 1 dan kelas 4 mengikuti pelatihan program sekolah penggerak dalam kurung PSP. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali kepala sekolah dan guru dengan keterampilan kepemimpinan yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka, dan strategi pengembangan profesional yang efektif. Dalam lokakarya program sekolah penggerak, kepala sekolah dan guru diberikan pelatihan, workshop, dan diskusi interaktif tentang prinsip-prinsip, konsep, dan metode pembelajaran kurikulum merdeka. Mereka akan belajar tentang pendekatan kontekstual, penilaian autentik, pengembangan kompetensi, dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Selain itu, lokakarya juga memberikan kesempatan bagi kepala sekolah dan guru untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Dalam kegiatan ini kami dapat belajar dari praktik terbaik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain dan memperluas jaringan profesional sebagai pendidik. Melalui lokakarya, kepala sekolah dan guru memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengaplikasikannya secara efektif di dalam kelas. Dengan demikian, kami dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi pendidikan yang lebih baik. SDN Cintamanik 02 mengadakan rapat pembentukan tim penyusun kurikulum sekolah. Dalam rapat ini, anggota tim membahas visi, misi, dan tujuan sekolah, serta merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pengawas dan komite sekolah. Dalam proses ini, semua pihak berkolaborasi untuk menyusun kurikulum yang menggambarkan identitas sekolah, kebutuhan siswa, dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pendidikan. SDN Cintamanik 02 membentuk tim pengembangan pemetaan dan standar dalam kurung TPS. Tim ini bertugas untuk mengembangkan standar kompetensi dan pemetaan kurikulum yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Rapat TPS diadakan untuk membahas pemetaan kurikulum dan mengidentifikasi kompetensi inti serta kompetensi pendukung yang akan diajarkan di setiap tingkatan. Dalam rapat ini, anggota TPS berdiskusi, memberikan masukan, dan merancang kurikulum yang komprehensif dan berkelanjutan. Panitia proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurung P5 dibentuk untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan pembelajaran siswa. Panitia ini bertugas untuk merancang program-program khusus yang akan mengembangkan karakter siswa dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan semangat Pancasila. Rapat Panitia P5 diadakan untuk membahas program-program yang akan diimplementasikan dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Anggota panitia berdiskusi merencanakan kegiatan dan memastikan bahwa program-program yang dirancang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan siswa. Guru-guru dan staf akademik mengikuti kegiatan workshop tentang tujuan pembelajaran dalam kurung TP dan alur tujuan pembelajaran dalam kurung ATP dalam kurikulum merdeka. Dalam workshop ini, mereka mempelajari konsep dan metode dalam merancang tujuan pembelajaran yang terukur, relevan, dan kontekstual. SDN Cintamanik 02 membentuk tim praktisi yang terdiri dari guru-guru terbaik dalam bidangnya. Tim praktisi ini bertugas untuk mengembangkan dan membagikan praktik pembelajaran terbaik yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Dalam rapat pembentukan tim praktisi, mereka merencanakan kegiatan-kegiatan dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Rapat tim praktisi diadakan secara berkala untuk berbagi pengalaman, memberikan masukan, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif.
Dalam rapat ini, anggota tim praktisi saling mendukung dan bekerja sama untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. PMO dalam kurung Project Management Office adalah kegiatan untuk mengawal, mengevaluasi, mereview, merefleksi program sekolah penggerak yang dilakukan oleh fasilitator kepada kepala sekolah penggerak dan guru pamong. Dalam kegiatan PMO dibahas kemajuan sekolah sebagai sekolah penggerak dan mengurai kendala yang dihadapi untuk ditemukan solusi yang tepat bagi masalah atau kendala yang dihadapi. PMO di SDN Cintamanik 02 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. SDN Cintamanik 02 mengalami transformasi pembelajaran dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Dalam proses ini, guru-guru mengubah pendekatan, strategi, dan bahan pembelajaran agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, kreatif, dan memberdayakan siswa. Gelar karya yang dilakukan oleh siswa kelas 1 dan 4 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan materi menanam singkong, merawat, hingga memanen adalah sebuah proyek yang sangat bernilai. Proyek ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan dan keterampilan pertanian dasar. Siswa kelas 1 dan 4 terlibat langsung dalam proses menanam singkong, merawat tanaman tersebut, hingga memanen hasilnya. Mereka akan belajar tentang siklus hidup tanaman, pemeliharaan tanaman, dan pentingnya pertanian berkelanjutan. Selama proses ini, siswa juga dapat belajar tentang pentingnya menjaga tanah yang subur dan penggunaan pupuk organik. Mereka juga dapat belajar tentang daur ulang, penghematan energi, dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga dapat mempelajari tentang pentingnya makanan sehat dan berkelanjutan dalam gaya hidup mereka. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang berharga. Mereka dapat mengembangkan keterampilan bertani, tanggung jawab, kerja sama tim, dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Selain itu, proyek ini juga dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mempraktikkan gaya hidup berkelanjutan di kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, gelar karya ini memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa kelas 1 dan 4. Mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang gaya hidup berkelanjutan dan memiliki keterampilan pertanian dasar yang berguna di masa depan. 1, 2, 3, yeay! Patah itu yang ada masih di dalam tanah masih ada. Ambil satu kayak. Mantap. Oh iya mantap. Ini Ibu Kepala Sekolah beserta wali murid sebagai narasumber salah satu pembelajaran untuk mencabut singkong. Wah mantap. Gantian ya, gantian cara mengaduknya pelan-pelan. Jangan sampai tersentuh bagian panas. Gantian, gotong royong. Ini cara membungkusnya, perhatikan. Oke, coba ya, dicoba dulu. Ya, ujung-ujung titik sudutnya ketemu. Tuh, sudah jadi. Bisa dicontoh. Ya, ditiru. Nah, Fatih ya. Iya, Teh, benar. Ujung-ujung. Nah. Ditaruh di tengah.
Setelah melalui perjalanan implementasi kurikulum Merdeka, SDN Cinta Manik 02 mengukur dan mengevaluasi capaian kemajuan siswa. Guru-guru menggunakan berbagai alat evaluasi untuk melihat perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Capaian kemajuan siswa menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka di SDN Cinta Manik 02. Video praktek ini telah menggambarkan perjalanan SDN Cinta Manik 02 dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka selama tahun ajaran 2022 hingga 2023. Dari in-house training hingga capaian kemajuan siswa, sekolah ini telah mengalami perubahan yang signifikan dalam pendekatan pembelajaran dan pengembangan siswa. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk menerapkan kurikulum Merdeka dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan siswa.